Demikian juga roh kita. Kalau loyo-loyo kalah. Bilang dulu sama teman-teman kita. Kalau roh kita loyo-loyo kalah. Kalah. Sebab musuh kita gagah. Iblis itu dia selalu incer-incer kita ya. Karena iblis itu selalu dia cari di mana kelemahan kita. Selalu dia intip di mana kelemahan kita. Karena kalau saat kita kuat dia nggak bisa lawan. Bilang dulu, kalau saat kita kuat iblis nggak bisa lawan. Ingat ya. Ingat ya. Ibrani 12 tadi ya, Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Ingat banyak saksi-saksi ya. Banyak bagaikan awan, banyak sekeliling kita yang menyaksikan. Kalau umpamanya saudara-saudara orang yang main bola ya, main bola di lapangan, kira-kira banyak enggak yang menonton? Banyak enggak yang pendukung? Banyak. Orang yang bermain itu dia akan bersemangat karena banyak yang mendukung. Iya kan? Ayo, bisa. Ayo, kejar. Iya gitu kan? Pernah enggak kalian nonton bola? Pernah enggak? Pernah ya? Jadi kalau kita pendukung, kita akan kasih semangat. Ayo, ayo, ayo. Gitu. Kita pun saudara-saudaraku firman Tuhan berkata. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara-saudara, di saat kita bertanding yang diwajibkan katanya tadi ya. Kita bertanding. Di dunia ini kita sedang bertanding. Banyak saksi-saksi, banyak pendukung-pendukung kita, ya. Seperti umpamanya Yusuf kan, dia kan kalau kita lihat dia di dalam berjuang, dijual saudaranya pun, dia sampai penderitaan yang luar biasa sehingga dia menjadi perdana menteri. Saudara-saudara, dia seperti awan kata firman Tuhan tadi. Sedang dia berkata, ayo, jangan dikalahkan hawa nafsu. Lihat aku dulu menang. Kira-kira begitu kata-kata Yusuf ya. Begitulah saksi-saksi yang sekeliling kita berkata, tanggalkan beban itu. Bagaimana tadi kalau kita sudah baca tadi. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bertanding iman kita itu dalam kita beriman. Dan dibawa lagi sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kita bertanding bukan hanya asal-asal masuk, asal-asal jadi anggota, asal-asal ikut. Dat kari dat, lang kari lang. Bukan begitu. Tetapi kita berlomba sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kalau kita lihat waktu Yesus dia di dunia ini, waktu dia memikul salib itu, dia pikul dengan tekun. Dengan tekun. Itu dia lakukan supaya saya dan saudara selamat. Itu sebabnya di dalam ayat 3 tadi saya ingatkan kita tadi. Ingatlah selalu
akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia di saat-saat kita berlomba, di saat-saat kita bertanding, di saat-saat kita menghadapi kesusahan, di saat-saat kita menghadapi peperangan, di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Jangan kita menyerah. Jangan menyerah. Ingat, Yesus itu Dia tekun memikul salib. Supaya saya dan saudara selamat. Supaya kita berkemenangan. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca juga ya di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Ayo. Ia sangat ketakutan. Yesus pernah mengalami ketakutan menghadapi salib yang di depannya, menghadapi kesusahan yang harus dia lewati. Dia sangat ketakutan. Tetapi waktu dia ketakutan, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Yesus dia buat waktu dia sangat ketakutan? Ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ya, ia semakin sungguh-sungguh berdoa. Ada memang kata-katanya kita baca ya, dikatakan kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa ambillah cawan ini daripadaku. Karena saking sedihnya dia menghadapi, karena saking takutnya dia menghadapi, kalau bisa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Takut dia saudara, takut dia. Tetapi Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang memang waktu dia dalam keadaan takut ini, dia manusia seperti kita ini loh. Yesus itu manusia seperti kita ini. Dia lahir dari kandungan Maria. Dia manusia 100% seperti saudara. Di saudara dan saya, mari belajar kita makin sungguh-sungguh berdoa kalau di saat saudara takut. Jangan nonton TV lah aku, biar hilang takutku ini. Enggak akan bisa hilang. Tapi kalau kita tadi sudah nyanyikan, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Di saat kita berdoa, di situ dia ada. Ya, jadi jangan begininya susahnya. Udahlah, kekede tua aku. Gak akan selesai, gak selesai. Tapi coba berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Saudara-saudaraku, benar, coba dulu. Jangan lari. Jangan lari. Ke rumah mama lah aku. Geladung kari masalah kue. Larilah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus itu peluhnya, keringatnya seperti darah. Ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang tertetes ke tanah. Itu dia lakukan semua supaya saya dan saudara selamat. Supaya saya dan saudara bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Supaya kita di saat-saat susah tahu berseru kepada Dia. Saudaraku, seringkali kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Seringkali kita tidak menghargai. Padahal itu semua Yesus jalani. Itu semua Yesus jalani dengan tekun. Supaya saya dan saudara mendapat pertolongan loh. Supaya kita boleh mengalami kemenangan. Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan.
ada peperangan, ada iblis yang menggoda kita, kita menang. Itu Tuhan mau. Supaya kita sadar, supaya kita menang. Itu Tuhan mau, itu Tuhan inginkan. Kan ada itu. Immanuel, ada kan nyanyian kita. Immanuel, apa artinya Immanuel? Hah? Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Jadi ingat, Immanuel, Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Kalau sebesar apapun kesusahan kita, sebesar apapun ketakutan kita, kalau kita selalu berkata, Immanuel, Tuhan besertaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Musuh itu akan lari, saudara-saudara. Kalau ada tadi musuh mengintip di kita, mengintip. Immanuel, kita bilang lari dia itu. Coba. Tapi katakan itu dengan iman. Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Allah besertaku. Saudara-saudara, kita menjadi kuat. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah sebabnya dia mau menderita. Supaya kita mengalami dia. Kalau ada Yesus di dalam kita, kita menjadi hebat. Kita menjadi hebat. Saudara, kita di tengah-tengah dunia ini, kan selalu saya tanyakan, mana lebih banyak kita, mana lebih lama kita nanti di dunia atau di sorga? Sorga, selama-lamanya itu tidak terhitung, saudara-saudara. Kalau di dunia ini paling 80 tahun. Adakah menanti semua ini 80? Ya 100 lah kita bikin. 100 itu paling lama itu nanti. Aku gak usah lah 100 karena aku tengok yang udah tua-tua itu repot ngurusnya. Firman Tuhan bilang 70. Ya 70, 80. Aku sudah 66 tahun. Jadi tinggal 4 tahun lagi. Kalau mau kamu kasih kado, kasihlah 4 tahun lagi. Bisa gak lama lagi ya. Jadi maksud saya saudara-saudaraku, selama kita di dunia yang sebentar ini, mari kita senangkan Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana mau Tuhan, itu kita lakukan. Ya, coba kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 3, ini untuk mama-mama saja ini ya. Tapi bukan mama-mama, semua kita adalah pengantin Kristus. Amin. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Tetapi perhiasanmu ialah, ulangi, sama-sama kita baca ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Tuhan. Ulangi dari roh yang lemah lembut. 2, 3. Roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Tuhan. Iya. Jadi roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Tuhan. Roh yang lemah lembut dan tenteram. Lah grupuh. Ngerti grupuh? Roh yang lemah lembut dan tenteram. Ayo,
Ulang lagi. Roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Roh yang tenteram, lemah lembut, sangat berharga di mata Allah. Saudara mau berharga di mata Allah? Saudara mau berharga di mata Allah? Mari belajar lemah lembut dan tenteram. Ayo kita lanjutkan lagi. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka, kita baca 2 kali lagi. Mereka lebih kuat. Amin. Saudara-saudaraku, itu perhiasan orang-orang kudus. Ya, itu perhiasan orang-orang kudus. Roh yang lemah lembut, tenteram, tunduk kepada suami. Kalau perempuan tunduk kepada suami, kalau laki-laki tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, susah kali memang perempuan, Kak, saya juga perempuan. Susah kali tunduk kepada suami kalaulah bagi ukur. Iya kan? Ya, betul. Tapi itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan loh. Kita mau patuh sama siapa? Kepada suka kita atau kepada firman Tuhan? Hah? Ayo dia dong. Patuh kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita patuh kepada firman Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Jadi roh yang lemah lembut, tenteram itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Orang yang lemah lembut, tenteram. Sekali lagi, tenteram itu tidak gerupuh. Kalau bahasa Karo gerupuh, kalau bahasa Nias apa gerupuh? Enggak karu-karuan itu gerupuh. Enggak karu-karuan. Sibuk enggak tentu itu gerupuh. Kalau bahasa Tapanuli apa itu? Hah? Apa? Gaul. Ya itulah. Pokoknya yang begitu tidak disukai Tuhan. Tentram, tenang. Tenang. Kalau udah panas anaknya, kemana dia? Di mana nih? Mama itu. Betul, memang gelisah kita. Kalau kita sudah menghadapi anak kita yang sedang sakit. Tapi mari coba belajar tenang. Berdoa dulu, Tuhan tolong aku. Apa yang kubuat untuk anakku ini Tuhan. Gitu. Ya, apa kubuat untuk anakku ini, panas dia ini Tuhan tolong aku. Tuhan akan tolong kita. Ada ketenangan menghadapi anak sakit. Kami pun dulu
kecilnya anak kami. Anak kami dulu, seringkali saya ceritakan kalau anakku Mime itu kan putih orangnya. Putih orangnya, kalau batuk dia uratnya ini keluar semua. Aduh, nampak kali birunya itu. Kul. Orang bilang kalau 100 hari, batuk 100 hari sembuh. Anakku 100 hari pun gak sembuh-sembuh. Kul. Pernah kami sama Bapak Mimin, gua bagaimanapun nanti anak kita ini kita tenang aja ya. Tenang kita. Maksud kami kalaupun nanti dia lewat, tenang kita menghadapinya. Sampai sekarang gak lewat. Sampai udah kawin lagi dia, udah 3 cucuku. Saudara-saudara, mari kita belajar tenang. Ya, tentram. Lemah lembut, tentram. Tunduk kepada suami. Coba dulu, mana yang mama-mama? Amin! Gitu. 1. 1, 2, 3. Amin! Sebelah sini belum. Karena dia dekat sama suaminya agak malu. Mari belajar tunduk. Tunduk itu bukan karena apa, saudara-saudara. Kita tunduk itu karena kita menghormati Tuhan. Itunya. Kita tunduk itu karena kita menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Tunduk pada firman Tuhan. Itunya. Aku mau diberkati, tapi janganlah tunduk. Iya, laudaurak. Bilang dulu, laudaurak. Laudaurak, ya, laudaurak. Lama, kan firman Tuhan tadi bilang, dari iman kepada iman yang sempurna. Kita diproses tiap-tiap hari. Ya, kita diproses tiap hari. Jadinya kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, Yesus. Kalau saya baca di terjemahan yang lain, batin Yesus itu ya, batin sangat tertekan kali dia waktu menghadapi penderitaan itu. Saudara, saya pernah alami. Oh, dulu kali Bapak Gembala kita ini, itu udah kira-kira 25 tahun yang lewat itu. Dia sering kali dulu mukanya gini-gini ya. Jadi kemirip. Bergerak-gerak. Jadi ada satu keluarga kami ya, Kalimbubu. Dia bilang begini, ku dengar kali di telingaku. Dia nggak nampak aku di belakangnya. Ada. Pendeta Ninaka, ayo nah pikumit lala. Bagaimana kira-kira hatiku mendengarnya itu? Sakit kali. Saudara-saudara, sedih kali. Tapi apa mau ku bilang? Benar. Tuh. Saudara-saudara, seringkali kita alami penderitaan yang demikian. Tapi kita mau bilang apa? Karena itu betul, itu nyata. Tapi seperti Yesus tadi, semakin dia sungguh-sungguh berdoa. Ya. Tuhan tolong. Puji Tuhan, gak lama kemudian, gak lagi kemut-kemut itu. Ya. Gak lagi kemut-kemut. Maksud saya saudara-saudara, ada kalanya sedih kali kita rasa. Mau kemana kita ngadu yo? Hanya kita ngadu kepada Tuhan. Ya, kita hanya ngadu kepada Tuhan.
Dan kalau kita ngadu kepada Tuhan dengan hati, dengan roh yang lemah lembut dan hati yang tenteram, Tuhan senang. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar menghadapi situasi, menghadapi keadaan, belajar roh kita lemah lembut, tenang, tenteram. Kalau kita tenang dan tenteram, Tuhan berkenan. Berharga di mata Tuhan. Ingat, kalau kita lagi membuat supaya berharga di mata Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi kita menjadi kuat. Belajar kita punya persiapan. Persiapan kita adalah firman Tuhan. Mari terus kita baca firman Tuhan. Kita ingatkan firman. Kita sebutkan firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan. Aku orang diberkati. Aku orang diberkati. Jangan bilang aku lalit bagi aku ida sialna. Woi, tambah kalah saudara-saudara. Aku orang yang diberkati. Aku anak Tuhan. Immanuel, Allah besertaku. Saudara-saudara, kalau kita berkata demikian, kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Umpamanya ya, arang. Tahu saudara arang? Tahu saudara arang? Bagaimana warnanya? Hitam. Nah, berarti masih di situ hati saudara ya. Arang itu, kalau belum dimasukkan ke api, masih murah megang-megangnya kan. Kita ambil sapu tangan, tah tisu pun bisa kita pegang-pegang. Saudara-saudara, kalau sudah dimasukkan ke api, dia menjadi panas. Tapi saudara-saudaraku, perlu juga bagaimana kalau saudara masukkan arang ke api? Perlu dikipas apa enggak? Perlu dikipas. Arang itu ada apinya, dikipas. Ada apinya. Saudara-saudara, firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita perlu dikipas, perlu diucapkan. Aku orang yang diberkati. Aku orang kuat, aku sehat. Itu kipasnya saudara-saudara, kipas. Ucapkan. Ucapkan firman Tuhan itu. Ucapkan, aku diberkati, aku diberkati. Walaupun belum diberkati, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku sehat. Itu saat sakit ya, saat sakit. Saat saudara sakit, katakan aku sehat. Itu bagaikan kipas. Api dengan arang sedang dikipas. Saudara-saudara, akhirnya akan menyala. Baca saja ya. Mazmur 33 ayat 18. Mari kita sama-sama membaca. 2, 3. Iya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang takut kepada Tuhan, yang memperkatakan firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita selalu berharap kasih setia Tuhan. Kalau kita berharap kepada kasih setia Tuhan, umpamanya saudara-saudara, kita rugi, ya. Kita rugi.
Tapi mari kita berkata, lebih berharga kasih setiamu Tuhan. Pasti rugi itu tidak menguasai kita lagi. Rugi itu tidak menguasai kita lagi. Tetapi kalau kita berkata, kasih setiamu lebih besar Tuhan. Kasih setiamu mengatasi itu semuanya Tuhan. Jadi kita terhibur. Kita menjadi kuat. Tapi kalau Andiko rugi aku. Aduh rugi besar aku. Aduh rugi besar aku. Bagaimana lagi aku nanti membayar utangku itu. Bagaimana lagi nanti ku bayar menutupi yang itu. Kalau pikiran kita hanya tertuju kepada rugi. Tapi coba kalau pikiran kita tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Lebih dari itu kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Orang benar itu satu saat bisa masuk dalam sukar. Bisa masuk dalam sukar. Tetapi kalau kita hidup belajar benar, keluar dari kesukaran. Ya, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau kita belajar benar, kita keluar dari sukar itu, saudara-saudara. Keluar dari sukar itu. Dapat keluar dari kesukaran. Dapat, ya, orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau kita berpikir benar. Kalau kita selalu mengingat, oh Tuhanku pembenar. Dia yang membenarkan aku. Aku memang berdosa, tetapi aku sudah dibenarkan. Saudara-saudara, kita keluar dari kesukaran. Ya, keluar dari kesukaran. Itu firman Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar. Ya, belajarlah hidup dalam kebenaran. Di ayat yang di atas, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Kalau orang jahat itu, la arabna, enggak sadar dia, bibirnya ini yang membuat dia terjerat. Kalau orang itu jahat. Kalau orang itu tak jahat, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. La Arab nangranei, menjerat ia. Pernahkah melihat orang yang demikian? Kalau orang itu jahat, bibirnya sendiri mengaku dia jahat, bicara pencurian, dia sendiri yang mengaku, aku kinde moca. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar benar, kita keluar dari kesukaran. Ya, keluar dari kesukaran. Jadi kita anak-anak Tuhan, marilah saudara-saudaraku, kita mau selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang selalu hidup dalam takut akan Dia.